Shalom, jemaat gereja Mawar Saron yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat tahun baru 2021. Marilah kita mengawali tahun ini dengan iman dan semangat yang dipenuhi urapan Roh Kudus. Baru saja kita menutup tahun 2020, yakni tahun pemurnian untuk pertumbuhan, dan telah kita alami bersama pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Namun percayalah, Tuhan Yesus bisa saja memakai segala sesuatu untuk memurnikan umat-Nya dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Setiap umat Allah yang telah melewati masa pemurnian pasti mengalami pertumbuhan dan siap sedia memasuki 2021 dengan tema tahunan yang diinspirasikan Roh Kudus bagi jemaat gereja Mawar Saron, yakni A New Awakening atau sebuah kebangunan yang baru. Kita mau lebih lagi menyambut Roh Kudus yang mengerjakan kebangunan yang baru di dalam segala aspek hidup kita. Inilah waktunya imanmu bangkit. Mengawali bulan Januari ini agar Anda dan saya semakin diperlengkapi dalam kebangunan yang baru. Kita akan belajar mengenai pembaruan fondasi kehidupan rohani kita, khususnya selama 3 bulan awal, sehingga kita diteguhkan dengan pengharapan yang baru. Fondasi iman yang semakin kuat dan memiliki hati yang melayani Tuhan. Mungkin banyak harapanmu yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun yang baru ini, biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang akan membangkitkan harapan baru bagi seluruh aspek hidupmu. Gali lebih dalam fondasi hubunganmu dengan Roh Kudus, maka Dia akan membentuk dan melatih hidupmu. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang pasif, tapi aktif. Bangkit untuk melayani Tuhan, bangkit untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang agar mereka diselamatkan. Sebuah kebangunan yang baru telah tiba. Tuhan Yesus akan mengurapi dan membawamu beserta seluruh keluargamu dalam tahun A New Awakening ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat gereja Mawar Saron Surabaya yang saya kasih. Selamat tahun baru, dan saya percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan menyediakan kebangkitan yang baru, kebangunan yang baru, berkat dan kemuliaan yang baru Tuhan akan sediakan untuk kita semuanya. Dan berikut ada beberapa info yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ikuti doa malam yang akan kembali hadir pada Jumat ini 8 Januari 2021 pada pukul 7 malam. Alami hadiratnya yang akan mengubahkan kehidupan Anda melalui YouTube ataupun IG Live @GMS-SBY. Dan yang kedua, mari bergabung di dalam doa pagi God Favor in Marketplace yang hadir kembali pada hari Sabtu 9 Januari 2021 mulai pukul 6 pagi. Kita bisa membawa segala kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan ke hadirat Tuhan, dan saya percaya bahwa apa yang kita gumulkan Tuhan akan menjawab dengan mujizat yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Zoom ID bisa Anda dapatkan di CGL Anda atau di Instagram @GMS-SBY. Minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Persiapkan hati Anda bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus dapat mengambil di tempat berikut pada hari dan jam kerja maksimal pukul 9 malam. Yang pertama di Annex Building, Jalan Cempaka nomor 25, Vision Building Lobby lantai 1 Marvel City Complex, Jalan Raya Ngagel nomor 123, dan di GMS Selatan, Jalan Siwalan Kerto nomor 145. Atau info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi GMS WA Center di 085 60 60 90 200. Dan sebelum mari kita memulai ibadah hari ini, saya ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Sebelum kami memulai ibadah hari ini, berikan dalam hati kami kelaparan dan kehausan, karena kami percaya
dimanapun kami berada hari ini, Engkau sanggup melawat kami, Engkau sanggup menjamah kami. Kami mengikuti dengan antusias pada waktu praise and worship, dan kami siap mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu mengubah kami ya Tuhan, menjadi semakin serupa seperti Kristus, dan kami mengalami janji-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya dan siap, mari kita semua katakan, amin. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Mari bersukacita kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh katakan kanan kirinya, selamat tahun baru 2021. Haleluya.
katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah selamanya. Siap lebih lagi buat Tuhan kita, men. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan kami, Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Saya mau lihat semua cepat gemes melompat, come on. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on everybody say, great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan terjadi. Pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, great is our God. Saya percaya hari ini, ketika di awal tahun ini kita memuji Tuhan dengan luar biasa, mujizatnya akan terjadi bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Bersama katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Kami percaya kebangkitan terjadi, Tuhan. Pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata,
silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Tuhan Engkau dahsyat. Kami memasuki tahun ini dengan pengharapan bahwa kekuatan Allah yang besar ada dalam hidup kami. Kebangkitan Allah ada dalam hidup kami. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Ya Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Mari angkat tangan, lambaikan tangan. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu yang menjadi juru selamat kami, yaitu Engkau Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hosana, mari nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari angkat tangan, sembah Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
merencanakan segala sesuatu ada di depan kita. Dan kami mengikuti Engkau dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Haleluya, haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, rancangan-Mu ajaib Tuhan. Kebangkitan yang besar sudah Kau sediakan buat kami. Haleluya, haleluya. Raise your hands, sing Hosanna. Berdiri bersama-sama, kita angkat tangan, tepuk tangan bersama-sama, nyanyikan Hosanna. Oh yes, let our King, let my King, let Jesus. Menerima segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Bila hari ini kami dapat merasakan hadirat-Mu, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Dan tidak satu pribadi pun yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Hanya Yesus ya Tuhan, hanya Yesus saja yang layak ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, hari ini. Dan kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami rindu hari ini ya Bapa, kami ingin memberikan persembahan perpuluhan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami,
Kami memberikan persembahan ini ya Tuhan dengan sukarela. Kami memberikan persembahan ini ya Tuhan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami dan kami percayakan firman-Mu ya Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kami percaya ya Bapa, apa yang kami tabur, kami tidak pernah kekurangan, dan kami percaya Tuhan, kami bukan hanya ya Tuhan menerima berkat untuk kami, tapi anak cucu kami pun akan menjadi berkat ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, suatu kehormatan bila hari kami tidak menabur bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan kalau juga kami akan memberikan persembahan ya Bapa, terimalah persembahan kami, sungguh suatu kehormatan bagi kami bila hari kami tidak memberikan persembahan ya Tuhan. Biar ini ya Tuhan menjadi tanda bahwa kasih kami lebih besar daripada harta kami, bahwa tidak ada Allah lain, bahkan itu uang, tapi hanya Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku angkat
Yesus itu sendiri terang hidup kami. Mari bersama angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, Yesus. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kuatkan hatiku, yes, tinggikan namamu. hanya Yesus, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Bersama-sama sekali kita bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau. Sekali lagi kita naikkan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Betapa hati kami bersyukur kami mengenal Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Anugerah terbesar dalam hidup kami, Yesus Kristus, Putra Allah, Firman itu menjadi manusia dan mati bagi kami. Supaya hidup kami yang sia-sia ini tidak lagi sia-sia di dalam Engkau, tapi hidup yang bermakna, hidup yang berarti karena Kristus di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur karena pengorbanan-Mu. Engkau bukan saja mati, tapi Engkau bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu yang sebentar akan disampaikan, supaya Tuhan berbicara atas setiap kami, masing-masing pribadi demi pribadi, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, seturut dengan firman-Mu Tuhan, imannya akan dibangkitkan. Dia akan menjadi kuat dan tidak lemah lagi. Dia akan melihat ada sebuah pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Orang-orang yang berharap dan berjalan di dalam nama Yesus akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa. Oke, shalom semua. Ya, saya bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Anda semua di tempat ini. Bagi Anda semua yang ada di sini, kita semua sedang menghitung hari, ya, karena akan memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui online, kita sedang berada di minggu pertama di tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya akan membagikan sebuah firman yang saya dapat ketika saya mempersiapkan. Kita buka terlebih dahulu di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33. Ayatnya cukup banyak, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus membantu kita semua untuk memahami dan mengerti isi firman ini. Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Saya akan bacakan bagi saudara.
Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu, dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Yang percaya katakan amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, ya Allah Roh Kudus, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengerti dan memahami isi firman Tuhan dengan sangat sederhana, supaya apa yang kami dengar itu menjadi pegangan hidup kami untuk kami berjalan di sepanjang tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu janji-janjimu ya dan amin dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, katakan sama-sama amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana saya mempersiapkan firman hari ini. Bahwa dengan beberapa macam cara Tuhan mencoba menggagalkan apa yang sedang saya persiapkan di awal. Jadi ceritanya saya sudah menyiapkan materi khotbah saya untuk hari ini, karena jadwal sudah keluar bahwa hari ini saya akan khotbah. Tapi dengan berbagai cara Tuhan membatalkan gitu ya. Dan singkat cerita, tiba-tiba suara Tuhan begitu kuat tentang firman yang saya baru baca di hadapan saudara ini. Dan sebenarnya firman ini telah saya sharingkan dan telah saya bagikan ketika doa malam di tanggal 4 Desember. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang ikut, 4 Desember saya sempat share tentang firman ini, tapi saya tidak sempat membagikan dengan jelas karena di doa malam hanya waktunya singkat dan sekedar share saja beberapa poin dari firman ini. Lalu kemudian yang pertama itu saya sudah menyampaikan, lalu suara Tuhan begitu kuat kembali untuk saya bicara tentang hal ini. Yang kedua, kalau saudara memperhatikan di dalam perjamuan kudus bulan Desember yang dipimpin oleh gembala kita, Pastor Yusuf, di dalam doanya Pastor Yusuf berkata demikian, akan ada gelombang masalah di tahun 2021, tapi jangan takut. Berselancar saja di atas gelombang itu bersama dengan Tuhan. Itu bagi saya merupakan sebuah peneguhan. Nanti saya akan jelaskan melalui poin-poin khotbah saya. Lalu itu yang kedua. Yang ketiga, ketika di doa full timer tanggal 10 Desember, seminggu sekali, kira-kira di setiap hari Rabu, itu kami para full timer, para hamba-hamba Tuhan itu berdoa bersama. Tanggal 10 Desember, Pastor Yusuf sharing kembali, mengangkat sebuah firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 20 yang perikopnya berjudul Hukum Perang. Kalau Bapak Ibu Saudara, beberapa ada yang ikut di doa full timer sangat ingat sekali. Dan di Hukum Perang itu Pastor Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada kita. Yang percaya katakan amin.
Tiga hal ini menjadi hal yang menguatkan saya untuk saya melangkahkan kaki untuk membawa firman ini dan membagikan buat saudara semua. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di tahun 2021 memang akan ada gelombang masalah. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu meletakkan kemenangan kepada kita orang-orang percaya, kepada kita gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan gelombang di tahun 2021? Dari ayat yang baru saya sharekan kepada saudara, di dalam ayat yang ke-29 dan ayat 30 saya akan bacakan buat saudara. Ayat firman Tuhan berkata demikian. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Supaya negeri itu jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Supaya engkau beranak cucu sedemikian rupa hingga engkau dapat memiliki negeri. Bapak ibu saudara, kenapa Tuhan tidak menghalau dengan 1 kali halau, dengan 1 kali Tuhan mengacungkan jarinya, maka saya percaya seluruh musuh dari negeri itu, bahkan binatang-binatang buas akan lenyap. Tapi Tuhan tidak melakukannya demikian. Kenapa? Di ayat ini firman Tuhan berkata supaya jangan negeri itu menjadi sepi. Ketika saya mempelajari demi lanjut saya bertanya-tanya kenapa Tuhan, alasannya apa? Ketika saya bongkar firman ini dan saya baca semuanya dalam konteksnya juga dengan segala macam dan saya berdoa. Kemudian ada beberapa pemahaman yang saya terima. Yang pertama adalah kalau Tuhan menghalau orang-orang kuat dan binatang-binatang buas di negeri Kanaan yang akan dimasuki oleh bangsa Israel ini, kalau semuanya dihalau oleh Tuhan bersih, lalu bangsa ini masuk di sana, firman Tuhan berkata janganlah menjadi sepi. Dengan kata lain sebenarnya tanah yang Tuhan janjikan, negeri yang Tuhan janjikan itu begitu luas. Bahkan kalau orang Israel pun masuk ke sana tidak akan menjadi penuh oleh karena banyaknya orang Israel. Itu artinya janji, tanah perjanjian itu, janji Tuhan untuk saudara dan saya, untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya, itu begitu luas, panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Janji firman Tuhan tidak bisa kita hitung dengan hitungan jari kita, gak bisa. Janjinya begitu mulia, janjinya begitu kaya. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Tuhan pasti akan menggenapkan janjinya. Dan kalau saudara masuk dan menerima janji itu, artinya saudara dan saya masuk kepada janji yang begitu luas dan lebar, yang kaya dengan kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan paling keras buat Tuhan kita. Haleluya! Supaya jangan menjadi sepi. Lalu yang berikutnya juga supaya orang-orang percaya yang ada di dalamnya itu bergantung terus sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sekeliling mereka ternyata masih ada beberapa penduduk Kanaan yang masih hidup. Masih juga ada beberapa binatang-binatang buas yang mereka harus hadapi. Supaya mereka tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Supaya mereka juga tidak tiba-tiba masuk ke sebuah negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu semuanya sudah bersih, mereka tinggal masuk, mereka tinggal hidup di sana. Tinggal bermukim, beranak cucu dan tidak ada musuh, tidak ada tantangan, tidak ada apapun yang mereka hadapi. Lalu mereka akan tidak dengan sadar, tiba-tiba mereka masuk kembali kepada zona nyaman. Ya, saya akan sedikit cerita latar belakang dari Keluaran pasal yang kita bahas ini. Bahwa Israel sebelumnya itu ditindas di Mesir. Dan mereka meskipun dalam kondisi perbudakan dan penindasan di sana, mereka sudah berada dalam zona yang sangat-sangat nyaman. Buktinya banyak dari mereka ketika Musa ajak mereka keluar dari negeri itu, banyak dari mereka mulai bersungut-sungut. Banyak dari mereka mulai mengomel. Banyak dari mereka mulai mengingat-ingat memori-memori masa lalu. Bukankah lebih enak di Mesir? Bukankah lebih enak di sana? Kenapa kita harus di sini? Bahkan mereka berkata kepada Musa, apa engkau membawa kami ke sini untuk mati, Musa, di padang gurun ini? Ini kondisi orang Israel. Tapi Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, lalu memasuki padang gurun itu Tuhan memurnikan mereka.
Tuhan sedang menghancurkan semua budaya, semua value yang selama ini mereka kecap, yang selama ini mereka hidupi, yang selama itu mereka jalani dalam hidup-hidup mereka selama mereka ada di Mesir. Ya memang mereka diperbudak, ya memang mereka ditindas hidupnya, tapi jangan lupa bahwa orang Israel ternyata menikmati situasi itu. Orang Israel menjalaninya dengan menikmatinya. Tuhan sedang menghancurkan situasi ini, Tuhan sedang memurnikan mereka, Tuhan sedang memporak-porandakan semua nilai bangunan pondasi hidup mereka. Supaya mereka melihat kepada siapa sesungguhnya mereka harus berharap dan percaya penuh. Nah, orang Israel dimurnikan oleh Tuhan melalui proses padang gurun. Sampai mereka melewati peristiwa bertemu dengan air pahit, sampai mereka harus mengalami kelaparan, sampai Tuhan mengadakan mujizat memberi mereka makan roti mana setiap pagi. Tuhan mendatangkan burung puyuh gitu untuk mereka. Itu adalah proses-proses di mana Tuhan ingin memperkenalkan pribadinya, sesungguhnya yang memelihara engkau adalah aku, Tuhan semesta alam. Lalu kemudian tidak berhenti di situ. Tuhan panggil Yetro, mertua dari Musa. Untuk apa? Untuk mulai restrukturisasi. Karena pemerintahan Musa yang awal tidaklah demikian. Yetro dihadirkan, melalui Yetro Tuhan atur demikian rupa di restruktur pengaturan dari Musa. Kemudian disitulah Tuhan memberikan 10 perintah Allah sebagai pondasi dan sebagai value yang harus mereka kenal. Inilah yang Tuhan mau melalui 10 perintah Allah. Dan setelah 10 perintah Allah yang diberikan, maka Tuhan memberikan janji-janjinya, yaitu Keluaran pasal 20 yang baru kita baca. Nah, saudara, gelombang di tahun 2021 bukanlah gelombang yang membuat kita akan menjadi semakin terpuruk dan menjadi semakin lemah. Karena yang Tuhan maksud adalah supaya saudara dan saya semakin berjalan di tahun itu, semakin kita bergantung penuh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gelombang itu melatih kemampuan kita supaya kita selalu siap siaga dan tidak terlena oleh situasi. Tidak lagi terjebak masuk pada zona nyaman. Yang percaya katakan amin. Nah, sekilas saja kita akan melihat apa yang dimaksud dengan apa yang akan dihadapi oleh orang Israel ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Ya, di ayat yang ke-23 di situ disebutkan beberapa bangsa-bangsa yang kuat yang menduduki tanah Kanaan itu. Ada orang Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus. Saya coba gali, kita akan baca hanya sekilas saja. Saya tidak menyampaikannya secara alegoris karena saya mencari semua ayatnya dan ini tercatat di firman Tuhan. Orang Amori itu adalah orang yang kuat, gagah, penyembah berhala, roh yang kotor dan jahat. Lalu Het itu kehinaan, sebuah aib. Feris itu tertinggal, orang-orang yang tidak terhitung, dia merasa tidak masuk dalam hitungan. Itu diwakili oleh orang Feris. Bangsa Kanaan sendiri adalah bangsa yang terkutuk. Meskipun dia bangsa yang besar, dia kuat, tapi percaya tahayul. Masih percaya hari-hari tertentu. Masih percaya harus kalau kemana tidak boleh foto bertiga atau apalah dan macam-macam saudara. Percaya dengan tahayul. Masih percaya penyembahan berhala. Dia bangsa yang keji, najis. Hewi adalah orang-orang yang selalu ingin mencobai. Gitu. Orang-orang yang hidupnya selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu Hewi. Yebus itu penghalang. Kalau ada rekannya yang mau maju, dia nggak suka, nggak enak hati, gitu saudara. Hatinya nggak enak, gitu ya. Iri, mencoba untuk selalu menghalangi. Ya, saya tidak bicara bahwa ini semua yang akan terjadi di tahun 2021. Tapi saya mencoba untuk menampilkan kepada saudara, kalau semua nama-nama ini disebutkan oleh Alkitab, tidak berarti ini tidak punya arti. Ya, makanya sekilas saja kita tahu, asal saudara mengerti apa yang dimaksud dengan bangsa-bangsa itu. Nah, gelombang itu, apa yang dimaksud dengan gelombang itu? Gelombang itu bisa jadi sebuah permasalahan yang kita alami dalam kehidupan pribadi kita. Bisa itu secara jasmani, bisa itu secara rohani. Mungkin sebagian dari kita merasa aku gak pernah punya masalah dengan temanku, dengan rekanku, dengan orang tua, dengan saudara dan macam-macam misalkan. Tapi mungkin Anda bermasalah dengan diri Anda. Mungkin ada orang-orang tertentu yang selalu sulit untuk melangkah, padahal tahu bahwa apa yang dilakukan itu tidak tepat. Padahal tahu apa yang dilakukan itu tidak benar, sulit gitu.
Padahal seringkali ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, dia tahu dirinya ditegur. Tapi sulit melangkah. Itu gelombang Anda yang harus Anda hadapi di tahun 2021. Gelombang itu mungkin juga berupa permasalahan kesehatan kita. Bisa juga adalah keuangan kita, keluarga, pernikahan. Saya cukup sedih karena 2-3 hari terakhir ini beberapa teman saya kontak saya melalui WhatsApp chatting gitu, menceritakan kondisi pernikahannya yang cukup tragis. Lalu dia cerita lagi temannya satunya lagi saya kenal juga berada di ujung perceraian. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa jadi gelombang permasalahan itu ada di pernikahan kita. Bisa juga gelombang itu bicara tentang permasalahan di pekerjaan, di pelayanan, hubungan, dan macam-macam. Tapi melalui ayat yang baru kita baca, saya mau sampaikan, saya mau share tentang firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkapnya dengan roh saudara, dengan iman saudara. Ada 3 janji Tuhan untuk gerejanya, untuk orang percaya berjalan di tahun 2021. Yang pertama, janji Tuhan adalah Tuhan memberikan penyertaan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Di ayat yang ke-20 dan ayat 23 firman Tuhan dikatakan demikian. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Lalu kemudian, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janji Tuhan yang pertama adalah penyertaan yang ajaib. Kalau di musim-musim yang lalu, di masa-masa yang lalu, kita berjalan dalam perjalanan kehidupan kita dan kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi di tahun 2021 ini kita jelas-jelas tahu bahwa gelombang itu tidak akan Tuhan lenyapkan sama sekali. Saudara dan saya akan berjalan memasuki tahun 2021 tetap ada gelombangnya. Tapi janji firman Tuhan penyertaannya ajaib untuk Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau penyertaan ajaib tidak berarti gelombangnya hilang. Tapi ketika kita berjalan memasuki gelombang itu, dia menyertai kita dan keajaibannya dinyatakan di dalam setiap langkah kita, setiap gelombang, dia menyertai dengan ajaib. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, janji firman Tuhan adalah peperangan itu milik Tuhan. Ayat 22. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Yang menjadi musuh kita, yang menjadi lawan kita, gelombang tadi itu, mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan, bisnis kita, ekonomi, keluarga, dan macam-macam. Yang menjadi musuh kita, firman Tuhan berkata, yang menjadi musuhmu itu akan menjadi musuhku juga. Aku akan memusuhi musuhmu. Itu janji firman Tuhan. Maka harusnya Anda dan saya ketika memasuki tahun 2021, kita harus tahu dengan jelas. Mata kita harus jelas memandang kepada siapa. Bukan kepada setiap permasalahan yang ada, bukan kepada setiap gelombang-gelombang yang kemudian menarik perhatian kita, tetapi kepada Yesus Kristus yang berkata, siapa yang menjadi musuhmu akan kumusuhi dan aku akan melenyapkan mereka dari hadapanmu. Yang percaya katakan amin. Janji firman Tuhan yang ketiga, Tuhan berjanji akan ada keamanan ilahi. Ayat yang ke-27 dan 28. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendalui engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendalui engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Perhatikan, kengerian terhadap aku. Ayat 27. Lalu ayat 28, aku akan melepaskan tabuhan. Saudara tahu, kalau perang itu ya, sebelum perang dimulai, itu ada satu bagian di mana
negara yang sedang berperang itu akan mengeluarkan tabuhan perangnya. Itu menandakan bahwa mereka siap berperang. Menandakan bahwa mereka siap maju menghancurkan musuh mereka. Nah firman Tuhan, janji firman Tuhan ini begini. Kalau kengerian terhadap aku itu kan pendengaran. Orang itu dengar. Wah Allah Israel ini ngeri loh. Kalau sudah mereka berjalan membawa tabut Allah. Nah di zaman perjanjian lama. Kalau orang Israel perang tabutnya sudah diangkat. Itu bangsa-bangsa yang berhadapan dengan mereka itu sudah gemetar saudara. Mereka belum maju kakinya sudah gemetar. Mereka boleh lengkap dengan seluruh pakaian perangnya. Mereka boleh lengkap dengan seluruh senjatanya. Tapi ketika mereka mendengar bahwa orang Israel membawa tabut Allahnya. Itu hati mereka sudah gentar dulu. Itu mendengar kengerian. Tapi ketika tabuhan ditabuh, dum, dum, dum. Semua bangsa yang mendengar tabuh itu bukan hanya ngeri. Tapi mereka bahkan gemetar. Dan bisa jadi banyak tentara dari mereka yang mulai mundur. Tidak jadi maju. Goyang imannya karena tabuhan itu begitu sekali bunyi dur. Dur. Itu di hati sini ikut bunyi dem. Belum tentu mereka berani maju. Artinya sebelum Anda dan saya benar-benar berhadapan muka dengan dengan gelombang itu, mungkin kita bisa tahu memang tetap ada gelombangnya. Mungkin tetap akan gelombang itu mendekat kepada kita. Tapi percayalah janji firman Tuhan ini, sebelum gelombang itu mendekat demikian rupa sampai dekat di depan kita, percayalah gelombang itu telah ngeri terlebih dahulu oleh karena nama Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Percayalah bahwa gelombang itu sebelum mendekat kepada kita, dia telah mendengar tabuhan itu. Dan banyak yang runtuh dan gugur sebelum dia dekat kepada kita. Dan bahkan mungkin bisa jadi mereka menjadi mundur dan tidak akan berjumpa dengan kita. Gelombangnya boleh ada, tidak berarti saudara dan saya otomatis tergerus dan masuk dalam arus gelombangnya. Musuh di Kanaan itu boleh tetap ada, Tuhan tidak menghalau sampai bersih. Tapi tidak berarti orang Israel jatuh di tangan musuh itu. Yang percaya katakan amin. Ini 3 janji firman Tuhan. Artinya apa? Artinya bersama dengan gelombang, bersama dengan badai itu, gereja Tuhan, orang yang percaya, anak-anak Tuhan, bukan menjadi takut dan lemah, tapi akan semakin bangkit, bangun, sebab Tuhan menyediakan masa depan yang baru untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu di hari-hari di mana saya mempersiapkan ini semua, beberapa kali saya menyembah Tuhan, saya main piano di rumah saya itu saya sambil menyembah Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengalir di hati saya, yang ketika saya pikir-pikir lagunya apakah cocok ya dengan tema khotbah ini. Tapi lagu itu kuat, mencengkeram hati saya gitu. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Perhatikan ini, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Versi bahasa Inggrisnya bagus sekali. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone
Who calls on Jesus, they will be saved. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. There's gonna be awakening. Selain Tuhan memberikan 3 janji itu, ada 3 perintah Tuhan yang menjadi porsi saudara dan saya yang harus kita lakukan di tahun 2021. Tuhan memberikan janji, tapi ada hal yang Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukannya. Yang pertama, jangan lupa perhatikan suara Tuhan. Keluaran 23 ayat 21 berkata, jagalah dirimu di hadapannya. Di hadapannya ini di hadapan siapa? Malaikat Tuhan. Karena ayat 20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Lalu ayat 21, jagalah dirimu dari hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Perhatikan ini. Sebab namaku ada di dalam dia. Secara simpel, ayat ini berkata begini. Jagalah dirimu dari hadapannya, dengarkanlah perkataannya. Tuhan ini apa enggak salah? Kenapa kok demikian rupa Tuhan ingin supaya kita menghormati malaikatnya? Kenapa kok tidak Tuhan ingin kita langsung saja menghormati Tuhannya? Saudara, ayat yang saya bawakan adalah kitab Perjanjian Lama. Di mana seringkali kehadiran malaikat itu mewakili kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara ingat ada ayat yang berkata ketika malaikat itu datang, lalu sang hamba Tuhan menyembah mereka, lalu malaikat ini berkata, jangan sujud menyembah kepadaku, karena aku adalah utusan. Tapi sujudlah menyembah kepada Dia yang mengutus aku. Malaikat adalah malaikat. Malaikat tetap bukan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah perkataannya. Sebab apa yang diperdengarkan, apa yang diperkatakan malaikat ini adalah suara Tuhan yang disampaikan melalui dia. Saudara kalau suka lihat film-film Chinese, saya suka sekali ya film kungfu itu ya, kerajaan itu. Kalau ada seorang pengawal istana datang ke sebuah tempat gitu pemukiman, lalu dia membawa surat titah raja, gulungan itu semua rakyat yang melihat langsung sujud menyembah. Seolah-olah orang yang membawa ini seolah-olah kaisarnya sendiri yang hadir. Betul? Mereka hormat demikian rupa, padahal hanya sebuah gulungan kitab, gulungan titah lah, gulungan kertas, bukan kitab bahkan. Tapi kalau tiba-tiba muncul seseorang yang membawa pedang kaisar, wah, itu gulungan kitabnya kalah, saudara, otoritasnya. Kalau pedang kaisar yang sudah dibawa, demikianlah kata kaisar. Wah, itu sudah langsung begini, saudara. Gitu ya. Hidup kaisar, panjang umur selama-lamanya, kan gitu. Nah, saudara tahu, apa yang diperkatakan oleh malaikat ini bukan hanya selevel gulungan kertas titah kaisar. Apa yang diucapkan oleh malaikat ini bukanlah selevel bahkan pedang kaisar. Ini adalah pedang bermata 2. Firman Allah yang hidup. Anak tunggal Allah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yang diucapkan oleh malaikat ini. Tapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini dalam perjanjian lama tadi ya. Kalau dalam kehidupan kita hari ini. Siapa malaikat Tuhan itu? Malaikat Tuhan bisa jadi semua para hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Yang menyuarakan firman Tuhan. Yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Yang berseru atas nama Tuhan. Siapapun mereka. Yang berbicara atas nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu di hadapannya. Dengarkanlah perkataannya. Oleh sebab itu di tahun 2021 ketika kita berjalan, jangan lupa. Pegang setiap firman yang dibagikan oleh semua para hamba Tuhan yang telah Tuhan tunjuk. Yang telah Tuhan pilih untuk berbicara di atas tempat ini. Menyampaikan firman-Nya. Firman-Nya, bukan firman-Nya. Firman-Nya kepada saudara. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah perkataannya. Yang percaya katakan amin. Jadi saya mendorong semua saudara, jangan absen mengikuti ibadah. Dimanapun saudara berada. Kalau saudara tidak memungkinkan saudara hadir secara fisik di tempat ini, saudara ikuti ibadah online. Kalau ada doa malam, saudara ikuti doa malam. Di situ firman Tuhan diperdengarkan. Kalau ada doa pagi, doa para kaum pengusaha, kaum profesional, saudara ikut. Di situ firman Tuhan diperdengarkan, diperkatakan. Firman Tuhan berkata,
untuk tahun 2021, dengarkanlah suara Tuhan. Yang siap mendengarkan dan mau katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Perintah Tuhan yang kedua, kalau yang pertama perhatikan suara Tuhan, yang kedua hidup dengan cara Tuhan. Ayat 24 dan 32. Hidup dengan cara Tuhan. Ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Ayat yang ke-32, janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Dengan kata lain, jangan lagi memakai cara hidup kita yang lama, yang mungkin kita sudah jalani sepanjang tahun 2019, yang mungkin kita sudah jalani sepanjang tahun 2018, 17, bahkan mungkin yang ke belakang. Atau kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara tahu Roh Kudus sedang menegur saudara, ada hal-hal di hidup saudara yang harusnya saudara tinggalkan. Tapi saudara jelas-jelas tahu itu tidak boleh dilakukan, itu salah. Jelas-jelas saudara tahu beberapa kali Tuhan menegur saudara, tapi saudara seperti sulit bergerak. Tahun 2021, jangan lagi pakai cara yang lama. Firman Tuhan berkata, jangan lagi hidup dengan cara yang lama, tapi hiduplah dengan cara Tuhan. Kita harus berani meninggalkan semuanya seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Dikeluarkan dari Mesir mudah, tapi mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu sulit. Dan itu haruslah keputusan pribadi. Mereka mau hidup dengan cara Mesir atau mereka mau hidup dengan cara Tuhan. Tapi perintah Tuhan yang kedua untuk kita semua hari ini, hiduplah dengan cara Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, beribadah sungguh kepada Allah. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, ayat yang ke-25 yang baru kita baca, beribadah sungguh kepada Tuhan, itu tidak bisa dihimbau, tidak bisa diaturkan demikian rupa. Itu harus lahir dari sebuah inisiatif pribadi kita untuk kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya tahu sepanjang tahun 2019 adalah masa yang susah untuk kita bisa beribadah datang ke gereja. Tapi mau bagaimanapun juga memang ada perbedaan antara kita beribadah di rumah via online dengan kita hadir ke rumah Tuhan untuk kita beribadah kepada Allah kita. Oleh sebab itu saya tetap mendorong kepada saudara, kalau saudara tidak punya kendala atau kesulitan yang demikian rupa untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau tidak ada yang menghalangi saudara, datanglah ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan. Amin. Beribadah sungguh kepada Tuhan. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena bagaimanapun juga sekali lagi ibadah online mungkin tidak bisa membuat kita fokus dan konsentrasi penuh. Karena kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa mendedikasikan waktu yang 1,5 jam untuk sungguh-sungguh kita berfokus kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, menyembah Dia, mendengarkan suaranya, kita dikuatkan, kita dijamah oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti via online tidak berarti salah. Bagi beberapa saudara yang memang sulit, tidak menjadi masalah. Tapi kalau saudara bisa, saudara ambillah waktu yang khusus untuk saudara bisa beribadah di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 janji Tuhan dan 3 perintah Tuhan. Saya ingin mengajak saudara tidak begitu, jangan terlalu begitu mengingat-ingat dan mencatat yang menjadi janji Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya janji Tuhan pasti akan digenapi. Mau saudara ingat, saudara nggak ingat, saudara lupa sama sekali. Tapi kalau Tuhan pernah berjanji, Dia pasti menggenapinya. Amin. Yang menjadi bagian saudara dan saya dan perlu ingat dan perlu catat dan perlu terus dicatat di hati kita bahkan, itu 3 perintah yang terakhir tadi. Perhatikan suara Tuhan, hidup dengan cara Tuhan, beribadah sungguh kepada Allah. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Perhatikan suara Tuhan, perhatikan semua
semua firman Tuhan yang disampaikan oleh semua para hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih, Tuhan telah tunjuk untuk berbicara atas nama Tuhan melalui gereja ini. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata jangan mendurhaka, perhatikan perkataannya. Hiduplah dengan cara Tuhan. Sudah, buang semua, bongkar semua. Ini saatnya untuk kita melangkah dengan cara yang baru. Hidup dengan cara Tuhan, tidak lagi memakai cara-cara duniawi. Tidak lagi memakai cara-cara yang Tuhan tidak perkenan. Bukankah 10 perintah Allah telah Tuhan berikan kepada orang Israel? Setelah Tuhan telah berikan 10 perintah Allah, value-nya sudah jelas. Nilainya sudah jelas. Baru setelah Tuhan memberikan janji. Di gereja kita bukankah sama halnya demikian? Bukankah kita juga diajar punya 4 value di gereja kita? Ingat saudara, discipleship. Kita harus menjadi murid Kristus yang sejati. Excellent. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang excellent. Excellent tidak bicara hanya di depan manusia. Excellent itu di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Spirit led, kita haruslah menjadi anak-anak Tuhan yang terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Anda dan saya bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita tidak pernah mendengar suaranya? Kalau saudara dan saya tidak pernah membaca Alkitab. Semua orang harus berjuang baca Alkitab. Semua orang harus berjuang setiap hari baca firman Tuhan. Saya pun melakukannya. Tahun ini saya sangat bersuka cita karena saya kalau doa malam itu saya selalu mengajak istri saya, anak-anak saya gitu ya. Tapi tahun ini istri saya tiba-tiba memaksa untuk ayo kita baca Alkitab bersama aja, sudah gitu. Meskipun anak-anak masih kecil-kecil bacanya salah-salah, sudah pokoknya baca aja. Akhirnya kami melakukannya saudara. Jadi memakai renungan harian yang ada di apps itu, di handphone, lalu baca bergantian. Saya baca 2 ayat, istri saya 2 ayat, anak saya yang besar 2 ayat, anak saya yang nomor 2 ayat, kecuali yang nomor 3 masih kecil nggak bisa baca, dilompati, balik lagi ke saya gitu. Dan meskipun bacanya sulit saudara, karena mereka nggak menemui kata-kata yang umum gitu, yang mereka kenal, seperti Onesimus gitu ya, anak saya yang besar ngomongnya Onesimus. Gitu. Lalu banyak lagi kata-kata yang sulit, tapi biarin pokoknya mereka baca, kita baca terus gitu. Ada beberapa saat tertentu tidurnya kemalaman nggak sempat baca, ya sudah libur dulu gitu. Mereka langsung masuk kamar, kita cuma doa biasa, nggak baca Alkitab, lalu mereka tidur gitu. Tapi kita semua harus berjuang untuk selalu baca firman Tuhan supaya Anda dan saya bisa terus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang keempat, discipleship, excellent, spirit led. Yang terakhir apa? Honoring. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki rasa honor, yang selalu menghargai, menghormati Allah dan menghormati sesama. Karena firman Tuhan berkata kalau Anda berkata, aku ini mengasihi Tuhan, aku ini menghormati Tuhan, tapi saudara tidak bisa mengasihi dan menghormati sesama, itu bohong. Value itu sudah diberikan selama tahun 2019 ketika Anda dan saya berjalan dalam tahun pemurnian untuk pertumbuhan. Saatnya kita melangkah masuk 2021, tahun kebangunan yang baru. Karena Tuhan memberikan masa depan yang baru untuk orang-orang yang percaya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling keras. Saya undang tim AW bisa maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang saya dengar dari gembala kita, Pastor Caleb, yang mendapat janji Tuhan melalui Yesaya 37 ayat 30. Setelah saya melihat semua peneguhan buat saya menyampaikan firman hari ini, lalu Tuhan kembali mengingatkan tentang janji Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, Pastor Caleb, yaitu di Yesaya 37 ayat 30. Kenapa? Karena begini, ketika kita memasuki tahun ini, kita bertemu dengan yang namanya pandemi. Segala sesuatunya dijungkir balikkan. Seperti di reset ulang, kembali nol. Kalau kita beli BBM, ya orangnya selalu bilang, Pak nol ya. Gitu. Mulai dari nol ya Pak. Saudara dan saya harus tahu, tahun ini kita semua mulai dari nol. Tahun 2019 maksud saya. Anda yang mengikuti secara online, kita ada di tahun 2021. Kita sedang melangkahkan langkah kaki kita yang pertama. Kilometer kita itu adalah 1. Oleh sebab itu di kilometer yang masih awal, 0 bagi Anda yang di tempat ini dan 1 bagi saudara yang mengikuti di rumah. Jangan lupa, dengarkan suara Tuhan. Jangan lupa, hidup dengan cara Tuhan. Jangan lupa, beribadah kepada Tuhan. Dan janji Tuhan yang disampaikan kepada Pastor Caleb itu menggambarkan 3 tahun dari tahun 2019, tahun 2020, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Maaf saudara, terlalu semangat.
Saya bacakan, firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, 2020, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, 2021, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Apa yang sudah tumbuh itu. Dan dalam tahun yang kedua, 2022, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuailah, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya tidak terlalu berani menjelaskan secara jelas arti dari ayat ini, karena yang menerima secara langsung bukan saya. Saudara bisa mendatangi Pastor Caleb untuk tanya kepada beliau, ya apa yang dimaksud. Tapi bagi saya ketika saya membaca ini dan melihatnya, hati saya gentar karena saya melihat, wow. Tahun pemurnian dan pertumbuhan, tahun kebangunan yang rohani. Ini sudah 2 masa. Masa yang ketiga firman Tuhan berkata dalam Yesaya ini, tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuailah, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Itu bukankah merupakan sebuah kelimpahan yang luar biasa? Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saudara menghadapi tahun 2021 jangan dengan takut dan gentar. Gelombang tetap ada tapi jangan menjadi lemah. Semakin semangat. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan rohnya. Supaya setiap anak-anak Tuhan, tua dan muda, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan janji Tuhan. Berdoalah supaya terjadi revival di gereja kita, di kota kita, di bangsa kita. Berdoalah supaya terjadi kebangunan rohani. Kebangunan yang baru. Saya akan tutup dengan ayat ini. Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang-orang yang belum melayani saya mau panggil melalui ayat ini. Layani Tuhan. Kalau masih ada waktu, masih ada tenaga, layani Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Tekunlah dalam doa. Saya tutup dengan judul firman ini, saya rangkai menjadi sebuah kalimat. Judul firman yang saya sampaikan hari ini adalah suara pengharapan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Manusia di bumi. Biar setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang percaya, setiap umat-Mu di gereja ini. Haleluya. Beri kepada setiap kami mimpi-mimpi dan penglihatan untuk menuntun kami berjalan dalam tahun-tahun bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ora mata kaya syakara baraba. Haleluya. Haleluya. Biar iman kami bangkit. Biar iman kami bangun. Awakening. Yes. Yes. Haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar. Haleluya. Yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Syakara bara. Haleluya. Yes Lord. Kan ada kebangkitan yang besar, Yang berseru kepada Yesus. Haleluya. Yes Lord. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. Hallelujah. There's gonna be a great revival.
buat Tuhan kita. There's gonna be a great awakening. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. There's gonna be a great revival in our land. Oh, there's gonna be a great awakening. And Everyone who calls on Jesus, they will be saved. Saya ingin menyanyikan pujian ini sendirian. Saudara bisa naikkan doa saudara di hadapan Tuhan. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our church. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Singer bantu saya. There's gonna be a great awakening. Ora mata kaya shepera mata karabaya shepa pakara mata karabara bara 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 bara. Pujian ini naik sebagai doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian ini naik sebagai ratapan doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami memohon. Nyatakan great awakening, great revival. Aku berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami tahu janji-Mu pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi. Hamba berdoa, biar firman ini tertanam di hati setiap umat-Mu yang mendengarkan, baik di tempat ini maupun di tempat mereka, di mana mereka berada. Perhatikan suara Tuhan. Hidup dengan cara Tuhan. Dan beribadahlah sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Mari angkat tangan kita sama-sama. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. Amin. Amin. Yes Lord. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. A great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Mari angkat tangan kita sekali lagi. Haleluya. there's gonna be
gagal di tahun 2021. Mujizat masih dinyatakan, belenggu masih dipatahkan, kuasa masih dinyatakan, berkat masih dicurahkan. Tuhan ingin Anda tahu engkau telah menang atas 2020 dan Tuhan ingin Anda melangkah dengan iman masuk ke 2021 karena Dia sudah berada di sana. Dia berjalan di depanmu. Kuasanya telah menggenapi setiap rencananya. Saat ini terimalah berkat daripada Allah. Angkat tanganmu saat ini. Roh Kudus ingin aku ucapkan berkat dengan otoritas dari surga ke dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan meninggalkan tahun ini dengan hati yang kosong atau terseok-seok. You will finish strong 2020. You will start running menuju rencana Tuhan di tahun 2021. Aku ucapkan berkat kepada kesehatanmu. Engkau dalam perlindungan Tuhan, tidak ada kuman, tidak ada sakit, tidak ada apapun yang dapat menjamah engkau di luar izin Tuhan. Engkau aman bersama dengan Dia. Setiap nafas yang engkau tarik adalah nafas yang diberkati Tuhan bagi kehidupanmu. Aku ucapkan berkat kepada keluargamu, kepada pernikahanmu, kepada orang tuamu, dan kepada anak-anakmu. Ketahuilah 2021 adalah bagi umat pilihan Allah dan engkau adalah umat pilihan Allah. Aku ucapkan berkat kepada pekerjaanmu. Ketahuilah tahun depan engkau akan mulai menabur. Tahun depan engkau akan mulai lihat apa yang tumbuh di tahun 2020 dengan sendirinya akan mulai menjadi biji-biji yang engkau mulai menabur. Karena di tahun 2022 engkau akan mengalami tuaian yang sangat-sangat luar biasa. Percayalah, Tuhan yang akan mengerjakan ini. Hari ini engkau tidak akan pulang sebagai orang yang tidak punya pegangan. Hari ini engkau tidak akan pulang sebagai orang yang hilang. Hari ini engkau tidak akan pulang dengan orang yang khawatir masa depan. Hari ini dengan langkah yang yakin, dengan langkah yang mantap, Tuhan beserta dengan engkau. Engkau pulang lebih daripada pemenang, mengalami kebangkitan dan kebangunan Tuhan. Pulanglah. Oh yes, pulanglah. Tapi melangkah dengan confident masuk 2021. Allah Bapa menyertai engkau. Thank you, Father. Yesus Kristus sudah ada di balik daripada tirai itu dan Dia telah menjangkari semua janjinya dengan penggenapan yang nyata. Dan kuasa Roh Kudus saat ini telah menghancurkan segala kegelapan dalam hidupmu. Terang telah tiba, kekuatan baru telah turun, urapan baru diperbaharui, damai sejahtera memenuhi engkau, kemenangan menjadi milikmu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Dia berkata dengan iman, amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Pulang dan masuk dalam kemenangan Tuhan. God bless you. Saya yakin firman Tuhan yang baru sampaikan ditujukan kepada saudara. Renungkan firman siang dan malam. Hidupmu akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau di awal tahun ini kami tetap mau mengucap syukur kebaikan-Mu. Kami serahkan sepanjang tahun ini dalam pemeliharaan, penyertaan, perlindungan-Mu. Berikan kami hikmat, berikan urapan, agar kami boleh melangkah bersama Engkau. Untuk kami percaya akan setiap janji-Mu. Agar kami bergantung sepenuh kepada Engkau. Kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu. Biarlah saudara Yesus, roh takut khawatir kami patahkan di nama Yesus. Dan berkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, studi mereka, kebutuhan mereka yang cukupkan. Engkau yang membuat mereka berbahagia dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Mari terimalah doa berkat saat ini. Anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, Kudus yang selalu akan menyertai, memberkati kehidupanmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.